Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di my YouTube channel Sipo. Selalu dukung ya YouTubeku agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 7 SMP KPP Pendopo. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari terakhir ini. Dan ini merupakan materi kita yang terakhir sebelum hari raya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi materinya setelah hari raya Idul Fitri selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja belajar melalui daring, melalui video pembelajaran hari ini bersama Ibu Kesi di mata pelajaran IPS. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan kalian perhatikan dan tonton sampai habis video ini agar kalian tahu dan mengerti. Jangan hanya dibuka kemudian tidak ditonton sampai habis ya. Baiklah anak-anakku sekalian, ini salah satu contoh kapal yang dibuat oleh nenek moyang bangsa kita sendiri dengan bahan alam Indonesia sendiri yang digunakan untuk berlayar, karena nenek moyang bangsa kita terkenal akan pelayarannya dalam menjelajahi samudra dan untuk memenuhi kebutuhan dalam sumber kelautan. Gambar selanjutnya yaitu adalah peta persebaran dari nenek moyang bangsa Indonesia, berawal dari mana, kemudian menetap ke Indonesia. Nah, ini adalah salah satu dari peta persebaran dari nenek moyang bangsa Indonesia yang disebut dengan Austronesia. Asal-usul nenek moyang, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Halkern dan Profesor von Heine-Geldern menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pada mulanya, nenek moyang bangsa Indonesia bertempat tinggal di daerah Yunan atau Cina Selatan. Kemudian mereka pindah ke selatan ke daerah Vietnam. Dua faktor penyebab mereka pindah. Yang pertama, keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, musim panas yang panjang. Yang kedua, serangan dari suku bangsa lain yang mengakibatkan mereka terdesak dan terpaksa harus meninggalkan daerahnya. Perpindahan ini terjadi antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga tahun 500 sebelum Masehi dan berlangsung secara bergelombang. Pulau-pulau di sebelah selatan daratan Asia lazim disebut dengan Austronesia. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia disebut bangsa Melayu. Kemudian perpindahan dan persebaran bangsa Melayu Austronesia ke Indonesia yang mana melalui dua periode. Yang periode pertama, periode ini berlangsung sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan sering disebut sebagai perpindahan bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Berasal dari Yunan atau Cina Selatan, mereka pindah melalui dua jalur. Yang pertama, jalan barat melalui Thailand, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan tersebar ke seluruh Indonesia. Yang kedua, jalan timur melalui Vietnam, Taiwan, Filipina, terus ke Sulawesi dan tersebar ke seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu periode kedua. Periode ini berlangsung sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Austronesia pada periode ini disebut bangsa Deuteromelayu atau Melayu Muda. Mereka diduga berasal dari Dong Son atau Vietnam.
masuk melalui jalur barat dari Semenanjung Melayu terus ke Sumatera. Kemudian kebudayaan logam yang mereka bawa meliputi kapak corong, dekara, bejana, perunggu, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai tradisi masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, itu menurut Coedes ada 10 bagian. Yang pertama, memelihara ternak seperti sapi, unggas, dan lain-lain. Yang kedua, mengenal keterampilan teknik perundagian. Ketiga, mengenal pengetahuan pelayaran di samudra luas. Empat, sistem kekerabatan matrilineal. Kelima, kepercayaan animisme, dinamisme, dan pemujaan hronet leluhur. Keenam, mengenal organisasi pembagian air untuk pertanian. Ketujuh, kepandaian membuat barang-barang dari tanah liat seperti gerabah atau tembikar. Yang delapan, kepercayaan kepada penguasa gunung. Sembilan, cara pemakaman pada dolmen atau kubur batu. Sepuluh, mitologi pertentangan antara dua unsur kosmos. Oke, sedangkan menurut Dr. J.L. Brandes ada 10 bagian. Yang pertama, bercocok tanam padi di sawah. Kedua, mengenal prinsip dasar permainan wayang dengan maksud untuk mendatangkan roh nenek moyang. Ketiga, mengenal seni gamelan yang terbuat dari perunggu. Keempat, pandai membatik atau tulisan hias. Kelima, pola susunan masyarakat, misalnya susunan suatu ibu kota yang terdiri atas tanah lapang atau alun-alun yang dikelilingi oleh istana atau keraton, tempat pemujaan dan pasar, serta penjara. Keenam, telah mengenal alat tukar dalam perdagangan. Tujuh, membuat barang-barang dari logam, terutama perunggu. Kedelapan, memiliki kemampuan yang tinggi dalam pelayaran atau sebagai bangsa bahari. Sembilan, mengenal pengetahuan astronomi. Kesepuluh, susunan masyarakat yang teratur. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha ada dua bagian. Yang pertama, masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kedua, wilayah unsur Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, ada teori Brahmana. Menurut J. C. Van Leur, kaum Brahmana sangat berperan dalam upaya penyebaran budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Para Brahmana mendapat undangan dari pengusaha Nusantara untuk menobatkan raja dan memimpin upacara-upacara keagamaan. Yang kedua adalah teori kesatria. Menurut F. D. K. Bose, di masa lampau di India sering terjadi peperangan antar golongan di dalam masyarakat. Para prajurit yang kalah perang, mereka mendirikan koloni-koloni baru. Terjadilah proses penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha. Yang ketiga yaitu teori Wahisa. Menurut N. J. Krom, menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha adalah para pedagang. Para pedagang banyak berhubungan dengan para pengusaha beserta rakyatnya. Yang keempat adalah teori Sudra. Menurut von van Faber, bahwa peperangan yang terjadi di Indonesia menyebabkan golongan Sudra menjadi orang buangan. Dengan jumlah yang besar, diduga golongan Sudra lah yang memberi andil dalam menyebarkan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kelima yaitu teori arus balik, menyebutkan bahwa pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India, di India mereka mendirikan organisasi yang disebut Sangha. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Yang kedua yaitu pengaruh budaya Hindu-Buddha terhadap Indonesia. Yang pertama, dalam bidang agama, agama Hindu dan Buddha masuk dan berkembang di berbagai tempat di Indonesia.
Agama Buddha berkembang lebih dahulu, bahkan untuk beberapa waktu. Indonesia atau Sriwijaya pernah menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan agama Buddha yang bertaraf internasional yang besar. Agama Hindu memperkenalkan aturan kasta. Perkembangan agama Hindu meluas di Jawa dan Bali, sedangkan agama Buddha di Sumatera, terutama di Sumatera Selatan, itu ada salah satu bukti peninggalannya yaitu Bukit Seguntang. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan, munculnya sistem pemerintahan kerajaan Hindu dan Buddha yang terdapat di berbagai tempat, misalnya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Kerajaan Melayu serta Sriwijaya di Sumatera. Kerajaan-kerajaan itu menurut pola kerajaan-kerajaan India, misalnya kerajaan dan gelar rajanya. Yang ketiga, dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, seni bangunan, adanya candi-candi agama Hindu dan Buddha. Contohnya yang terkenal itu Candi Borobudur sebagai peninggalan agama Buddha, sedangkan Candi Prambanan bukti peninggalan dari agama Hindu. 2. Seni patung berupa patung dewa agama Hindu dan patung dewa agama-agama Buddha yang terbuat dari kayu. 3. Seni ukir terdapat pada dinding candi berwujud relief yang melukiskan cerita Mahabharata. 4. Bahasa dan tulisan. Bangsa India ke Indonesia membawa pengaruh bahasa yang dimiliki, yaitu bahasa Sanskerta. 5. Seni wayang. Perpaduan budaya India dan Indonesia, terutama isi ceritanya, diambil dari buku induk pewayangan India, yaitu buku Mahabharata dan Ramayana. 6. Seni sastra. Pengaruh sastra India sangat besar, karena dengan adanya buku Mahabharata dan Ramayana, bangsa Indonesia telah mampu menghasilkan beberapa karya sastra. Ada 3 bagian. Yang pertama, Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Kedua, Bharata Yuda karya Empu Seda dan Empu Panulu. Ketiga, Sutasoma karya Empu Tantular. Wilayah unsur Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, daerah-daerah dan Indonesia yang dipengaruhi unsur Hindu. Agama dan budaya Hindu masuk dan tersiar di Indonesia kira-kira pada tahun 400 Masehi. Dibuktikan dengan diketemukannya 7 gua Yupa di Kalimantan Timur sekitar tahun 450 Masehi. Di Jawa Barat ditemukan 7 buah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Kedua, daerah-daerah di Indonesia yang dipengaruhi unsur Buddha ada 2 bagian. Yang pertama, ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga atau Sumatera Selatan, lagam yang disebut arca Buddha Amarawati, India. Kedua, ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur, lagam seni Gandhara, India. Ketiga, daerah-daerah di Indonesia yang tidak dipengaruhi unsur Hindu dan Buddha. Daerah Indonesia yang tidak dipengaruhi unsur Hindu dan Buddha adalah wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan sekitarnya. Oke, anak-anakku sekalian, ini tugas untuk kalian. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe dulu video ini. Kemudian ini ada soalnya, tolong dibaca betul-betul dengan jelas apa maksud dari tugas ini dan soalnya, dan kalian isi di komentar di video ini, di kolom komentar di video ini ya. Jadi tidak perlu kalian antarkan ataupun kalian kirim melalui media lain, tapi langsung saja kalian komen di YouTube video hari ini. Silakan kalian baca secara teliti dan jelas. Terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian, terutama kelas 7 SMP KPP Pendopo, telah mengikuti pelajaran IPS dengan Ibu. Dengan menonton video pembelajaran ini, semoga kalian tidak bosan, semoga bermanfaat, dan semoga kalian sehat selalu. Demikianlah penjelasan materi hari ini.
Ibu harap kalian mengerjakan apa yang telah diberikan materinya, dan tolong kalian betul-betul baca apa tugasnya. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menonton video ini dan menyaksikan. Yang belum menyaksikan, silakan menyaksikan video ini sampai habis dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu tunggu ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin, dan kita ketemu lagi di pembelajaran IPS selanjutnya bersama Ibu Cisri. Terima kasih, saat untuk kalian semuanya, dan tetap semangat. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, dadah, bye-bye. Baiklah anakku sekalian, ini merupakan video terakhir kita di bulan suci Ramadan ini. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebelum Ibu menutup perjumpaan kita hari ini, izinkanlah Ibu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan Ibu selama mengajar kalian walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjalankan ibadah puasanya, dan tetap sehat selalu di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita tetap bisa bersama secepatnya dalam belajar. Baiklah anakku sekalian, sampai jumpa lagi di lain waktu dan selamat liburan walaupun hanya di rumah saja. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.